Perjalanan Lingxi sebagai spell thief akan segera dimulai. Dirinya yang kini sudah berada di hadapan The Vile Servant Venomous mulai mengeluarkan kemampuan prajurit bayangan, yang mana mereka semua disebut Lingxi sebagai Spectral Warrior. Para Spectral Warrior yang tunduk pada Lingxi lalu mulai menyerang The Vile Servant Venomous tanpa rasa takut. Ditambah lagi dengan kemampuan mereka yang kebal terhadap aura beracun yang dipancarkan monster tersebut, membuat mereka dapat mendekati serta menyerang lawannya tanpa khawatir terkena efek debuff dari monster tersebut. Dengan mengikuti perintah dari Lingxi untuk membentuk formasi segitiga, mereka lalu terus-menerus menyerang, hingga pada akhirnya Lingxi meminta kepada pasukan Spectral Warrior untuk menjauhkan monster itu dari dirinya, agar dirinya dapat segera mengambil buku skill selagi monster tersebut sibuk menghadapi Spectral Warrior. Akhirnya Lingxi mampu menjauhi pertempuran, namun dirinya juga sadar bahwa dengan level yang dimiliki pasukan Spectral Warrior miliknya mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama. Jadi dirinya pun harus segera bergegas. Dengan ia yang kini lalu turun ke ruangan di bawahnya, terlihat di tempat tersebut ada buku skill yang sedang dicarinya. Dirinya yang sedang sangat terburu-buru lalu segera akan mengambil buku skill tersebut. Namun, pada saat ia baru mendekatinya, muncul cahaya bersinar di sekitar altar tempat buku tersebut berada, dan lalu tiba-tiba muncul sosok The Vile Serpent Venomous di belakangnya. Ternyata kedatangannya dikarenakan monster tersebut merespon cahaya dari altar buku skill yang tadi. Sontak Lingxi pun terkejut melihat kemunculan monster ular yang sangat cepat itu, dan hal tersebut juga di luar perkiraannya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, dirinya mampu mendapatkan buku skill tersebut atas bantuan dari tim. Jadi dirinya tidak terlalu memperhatikan hal tersebut secara detail. Lingxi lalu langsung mengangkat daggernya dan lalu memanggil para Spectral Warrior untuk dapat melindunginya. Serangan demi serangan dilancarkan monster ular, sedangkan Spectral Warrior yang menghalau serangan tersebut guna melindungi Lingxi kini satu persatu mulai dihancurkan. Lingxi yang lalu mengetahui bahwa tak lama lagi pasukannya akan disapu bersih, dirinya pun lalu merasa bahwa pasti tak akan ada lagi kesempatan lain selain sekarang. Tanpa mempedulikan apakah itu akan berhasil atau tidak, ia tetap harus mencoba. Di sisi lain, monster ular yang tersadar bahwa Lingxi sedang menuju ke tempat buku spell. Monster itu pun langsung bergegas mengejarnya, namun ternyata Lingxi telah berhasil lebih dulu mendapatkan buku spell tersebut. Lingxi pun lalu mensummon Spectral Warrior lainnya lagi dan memerintahkan mereka untuk menahan The Vile Serpent selagi dirinya mencoba melarikan diri dari tempat tersebut. "Sampai jumpa, ular besar," ucap Lingxi yang lalu pada akhirnya dirinya berhasil keluar dari tempat tersebut. Pada saat berita mengenai buku skill tersebut tersebar keluar, Lingxi sangatlah yakin akan mampu menimbulkan banyak pertarungan antara mage yang bahkan mereka akan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan buku tersebut. Namun, di kehidupannya yang saat ini, Lingxi bertekad akan menjadi orang pertama yang akan memperoleh skill tersebut. Sebagai spell pertamanya sebagai spell thief, dirinya yakin tidak ada spell lain yang lebih cocok dibandingkan spell tersebut. Dengan skill Kiss of the Vile Serpent yang juga merupakan skill eksklusif bagi seorang mage, yang mana mampu mengunci target, lalu jiwa dari The Vile Serpent akan mempersempit pergerakan target saat terkena damage magic. Setelah target terkunci, physical attack pemain juga akan menghasilkan Vile Flames yang menumpuk secara terus-menerus, dan ketika Vile Flames diaktifkan, The Draconic Serpent Kiss akan bangkit dari bawah tanah dan akan menimbulkan kerusakan magic yang setara dengan 150% attack atas target serta area di sekitarnya. Tugas telah selesai dengan baik. Kini yang tersisa hanyalah menunggu peluncuran Guild Om Dungeon pada hari esok. Tetapi dirinya hampir saja melupakan satu hal. Jika bukan karena Pak Tua membuat panggilan yang membangunkannya,
dirinya mungkin lupa bahwa ia harus membuat laporan ke sekolah pada hari ini. Singkat cerita, Lingxi yang saat ini sudah berada di depan sekolah, dirinya lalu mulai merasakan bahwa untuk kembali sekolahan ternyata lebih terasa mengganggu dibandingkan saat ia kembali ke dalam game setelahnya dihidupkan kembali. Ingatan mengenai sekolah di kehidupan sebelumnya hanyalah dipenuhi dengan kenangan dirinya yang dibully, dihina, dan juga kekerasan yang diterimanya. Dan kali ini, dirinya benar-benar telah menjadi murid perpindahan di sekolah tersebut. Namun saat ini ia juga yakin bahwa segalanya akan berbeda dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, dirinya pun merasa bahwa inilah waktunya ia merasakan kehidupan sekolah yang luar biasa. Singkat cerita, Lingxi kini sudah di kelasnya dan lalu mulai memperkenalkan diri kepada teman-teman sekelasnya. Selain itu, dirinya juga sedang merasa terkejut yang baru sadar bahwa ia masuk di kelas 3, yang mana di kehidupan sebelumnya pada tahun tersebut seharusnya dirinya berada di kelas 6. Lalu ada salah satu murid bernama Tangke. Dirinya mengatakan pada Lingxi untuk memperkenalkan dirinya dengan lebih baik lagi dan tidak hanya sekedar memberitahukan namanya saja. Dirinya juga mempertanyakan mengenai rambut Lingxi yang berwarna putih, yang mana itu terlihat tidak natural, dan sekolah juga memiliki aturan yang tidak memperbolehkan murid untuk mewarnai rambutnya. Lingxi yang mengenali siapa orang itu, yang mana orang itu adalah salah satu siswa yang terkenal jahat yang selalu memberikan masalah pada sekolahan. Dan Lingxi mulai menyadari bahwa pasti ada saja satu atau dua karakter yang seperti itu di setiap kelas. Dirinya lalu menjawab pertanyaan tadi dengan jawaban bahwa dia menyukai kehidupan menyendiri dan tenang. Dan juga ia juga suka bermain game seperti halnya orang lain. Dan mengenai rambutnya, dia mengatakan bahwa itu adalah warna natural, dan menurutnya dewan sekolah seharusnya mengetahui hal tersebut. Tangke yang lalu merasa tidak senang dengan jawaban dari Lingxi yang ternyata menantangnya untuk bertanya lagi jika masih belum puas. Dirinya lalu mengatakan bahwa masih ada pertanyaan lain, hanya saja dirinya akan bertanya langsung nanti. Dengan tidak adanya pertanyaan lain, Lingxi pun lalu langsung menuju kursinya. Namun, Tangke lalu merencanakan niat buruk pada Lingxi. Ketika Lingxi sedang berjalan menuju kursinya, temannya Tangke menjulurkan kakinya dan menghalangi jalan, dan berharap Lingxi akan terjatuh karena tersandung. Betapa lemahnya, ucap Lingxi yang lalu membuat orang itu terkejut, dan lalu Lingxi pun langsung menginjak kakinya hingga membuat orang itu berteriak kesakitan dan juga terjatuh. Kau seharusnya berterima kasih padaku karena telah menahan diri. Karena jika tidak, pesuruhmu mungkin akan mengalami patah tulang, ucap Lingxi dengan berbisik pada Tangke. Dan pada akhirnya, pelajaran pun berlanjut. Singkat cerita, Lingxi kini kembali ke rumah. Setibanya di rumah, dirinya lalu disambut oleh Pak Tua yang berpenampilan selayaknya ibu rumah tangga, yang lalu menyuruh Lingxi mandi terlebih dahulu selagi menunggu masakannya siap. Diketahui ternyata sepulang sekolahnya Lingxi tidaklah bertemu dengan Tangke lagi. Padahal orang buta sekalipun pasti akan tahu bahwa ketika mereka melihatnya, tidak sedikit pun terlihat niat baik dari mereka. Dan Lingxi pun berpikir bahwa mereka memang hanya berniat membuli seorang murid pindahan. Namun bagi Lingxi yang sekarang, hal seperti itu tidaklah perlu ia pikirkan. Terlebih lagi, dirinya yang saat ini malah sedang mencari hal-hal seperti itu terjadi lagi padanya. Di kehidupan yang sebelumnya, bahkan ketika dirinya diseret ke ruangan istirahat dan lalu dipukuli, dirinya harus menelan itu semua sendiri karena tidak ada satupun tempat baginya berbicara. Bahkan ketika ia melaporkannya kepada guru, tetaplah tidak ada yang berubah. Yang guru-guru lakukan hanyalah sekedar memarahi mereka di ruangan kantor atau hanya memanggil orang tua mereka. Selain itu, dirinya bukanlah murid top ataupun yang lainnya, sehingga hal tersebut membuat mereka tidak mengerahkan segalanya untuknya. Hingga pada akhirnya dirinya hanya akan dipukuli lebih parah lagi jika melakukan hal tersebut. Alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut sangatlah sederhana. Itu dikarenakan dirinya tidaklah memiliki orang tua. Jadi secara alami,
tak akan ada siapapun yang peduli padanya, baik itu teman sekolah, guru, ataupun tetangga. Tak ada satupun yang peduli. Namun di kehidupannya yang sekarang, dirinya akan berdiri untuk dirinya di kehidupan yang sebelumnya, baik di dalam game ataupun di dunia nyata. Ia tak akan membiarkan siapapun lagi untuk membulinya. Singkat cerita, pada hari selanjutnya, Guild of Dungeon sudah mulai terbuka. Terlihat Lingxi bersama rekan-rekannya dari tim Shadow kini sudah mulai bersiap. Hingga saat Ryuko menyampaikan kabar kepada Lingxi yang mana dirinya mendengar bahwa dalam perang kali ini bisa dikatakan mereka kalah dalam hal jumlah pemain. Lingxi pun lalu segera memanggil Wasabi-kun untuk menanyakan hasil investigasinya. Wasabi lalu menyampaikan pada Lingxi bahwa dirinya telah berhasil mendapatkan beberapa informasi yang Lingxi inginkan, dan itu terlihat sangatlah tidak baik. Dikarenakan sepertinya Wolfang berniat mengatasi Guild of Dungeon secara serius. Hanya untuk memperkuat pasukannya saja, mereka sampai mengerahkan anggota divisi kedua lebih banyak. Terlebih lagi, yang memimpin Wolfang kali ini adalah wakil guild leader mereka, Depraved Squirrel. Itu adalah fenomena yang sangat langka, yang mana dari 5 guild besar, hanya Guild Wolfang sajalah yang sampai mengerahkan seseorang dengan tingkatan seperti Guild Master dalam tim mereka. Lingxi pun lalu menanyakan tujuan mereka kenapa sampai melakukan hal tersebut. Wasabi lalu menjawab, meskipun ia tak tahu pasti tujuan mereka. Hanya saja ia menyimpulkan bahwa dari apa yang ia dengar, telah terjadi peningkatan kekuatan secara tiba-tiba pada Depraved Squirrel. Selain itu, secara rahasia dirinya juga telah membentuk suatu tim bernama Black Hunt, yang mana anggota timnya terdiri dari pemain elit dari divisi pertama. Dan tujuannya kali ini dipastikan supaya mereka dapat memenangkan ketiga stasiun checkpoint yang dimiliki Nebulos dalam sekali jalan, serta mendapatkan kontrol penuh atas sumber daya dari dungeon. Ini benar-benar kebetulan sekali, tanggap Lingxi, yang lalu cerita pun flashback ke 1 jam sebelum Guild of Dungeon terbuka. Terlihat Lingxi sedang dibawa oleh Tiana untuk menemui Guild Master Nebulos, Horde Stillwater. Dalam pertemuan tersebut, Stillwater yang berbicara empat mata dengan Lingxi lalu mengajukan sebuah pertanyaan padanya. Stillwater menanyakan pendapat Lingxi mengenai kesempatan mereka dalam memenangkan Guild of Dungeon kali ini. Lingxi yang merasa heran dengan pertanyaan tersebut, Stillwater lalu menambahkan bahwa dirinya sebenarnya sadar pertempuran kali ini tidak terlihat bagus untuk Guild Nebulos. Karena walau bagaimanapun Nebulos tetaplah kalah peringkat dengan guild-guild dari 5 guild besar. Jadi Stillwater lalu bertanya lagi pada Lingxi, jika saja ia menjadi Guild Master, maka seberapa besar kesempatan untuk memenangkan pertempuran tersebut? Lingxi pun lalu menjawab bahwa dengan menilai kekuatan saat ini, maka perbandingan kemenangan antara Nebulos dengan Wolfang adalah 4/6. Namun, itu hanya berlaku pada keadaan yang benar-benar sangat ideal. Bagaimanapun, Wolfang saat ini berada pada posisi peringkat ketiga. Mendengar penilaian dari Lingxi, Stillwater lalu menanyakannya kembali mengenai hal apa yang seharusnya dilakukan. Lingxi lalu menjawab bahwa sebisa mungkin mereka harus menghindari pertarungan skala besar dan fokus dalam mengamankan hal-hal yang menguntungkan dengan menggunakan kekuatan elit yang dimiliki, mengumpulkan kekuatan serta menghindari memprovokasi mereka secara langsung. Stillwater pun lalu merasa puas dengan analisa dari Lingxi, dan dirinya bahkan kini memiliki harapan yang sangat tinggi pada tim Shadow. Namun, seandainya Lingxi menanyakan hal yang sama pada Stillwater, maka jawaban yang akan diberikannya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan tidak berkompromi, tidak akan mundur, dan akan tetap bertarung hingga akhir. Dengan begitu mereka akan mampu melihat suatu pandangan dari poin yang lebih tinggi. Lingxi pun lalu terdiam dengan ucapan dari Stillwater tersebut. Dan Stillwater juga menyampaikan bahwa tim Shadow merupakan tim elit dari Nebulos. Jadi, untuk dungeon tersebut, dirinya memerlukan tim Shadow untuk dapat merebut seluruh stasiun checkpoint milik Wolfang.
bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk mengepung dan lalu mengambil alih seluruh checkpoint yang berada di bawah kontrol Wolfang dalam sekali jalan. Lingxi yang lalu terheran-heran atas perintah Stillwater yang sangat mempercayai tim Shadow untuk melakukan misi besar tersebut, lalu menanyakan hal itu. Namun tak selang lama kemudian, dirinya yang melihat respon ekspresi dari Stillwater lalu tersadar dengan maksud dari perintahnya. Dan ia pun lalu langsung mengatakan bahwa dirinya menerima misi tersebut. Dan ia pun langsung pergi dari tempat itu, sembari mengatakan bahwa dirinya akan berbicara lagi nanti. Beberapa saat setelah kepergian Lingxi, muncul Kokoli di belakang Stillwater yang ternyata sadari tadi dirinya ikut mendengarkan obrolan mereka berdua. Kokoli mengatakan bahwa Lingxi merupakan orang yang cerdas, jadi dipastikan ia akan mengerti maksud dari perintah tersebut. Dan lalu Stillwater menjawab bahwa sebenarnya dirinya selalu memiliki perasaan yang aneh pada Lingxi, yang mana dirinya merasa Lingxi seperti seseorang yang mengetahui segala hal. Namun anehnya, dirinya selalu menceburkan dirinya sendiri ke dalam kekacauan. Jadi dirinya akan menggunakan kesempatan tersebut untuk membuat penilaian yang tepat padanya, dan juga akan menjadi penilaian atas kemampuan serta loyalitasnya pada guild. Dan Stillwater akan segera melihat apa Lingxi memang layak mendapatkan kepercayaan darinya. Scene lalu kembali ke saat ini, di mana Guild on Dungeon akan segera dimulai. Terlihat Lingxi menugaskan timnya Tiana untuk bertarung memperebutkan sumber daya dari Dungeon, sedangkan tim Shadow akan mengikuti Lingxi. Di dalam hatinya, Lingxi berpikir bahwa ia tidak menyangka misinya akan sama dengan misinya di Brave Squirrel, dan dirinya pun sangat penasaran mengenai siapakah yang pada akhirnya berhasil merebut semua stasiun. Kini orang-orang dari Nebulos sudah mulai memasuki dungeon, dengan tim Shadow yang memiliki strategi untuk memutari lewat belakang area stasiun milik Wolfang dan menuju stasiun yang terjauh, yaitu stasiun 6. Lingxi menyampaikan kepada rekan-rekannya bahwa timnya Tiana akan terus maju melalui stasiun 4 dan akan berhadapan langsung dengan orang-orang Wolfang sembari mengambil resources di tempat tersebut. Tilis yang mendengar hal tersebut sempat merasa kecewa dikarenakan dirinya hanya akan bersembunyi terlebih dahulu dan tidak dapat merasakan kesenangan menghajar orang-orang Wolfang. Hingga pada akhirnya Lingxi menjelaskan bahwa dengan setelan equipment timnya yang saat ini hanya akan membuat diri mereka kesulitan dalam menghadapi ratusan pemain level tinggi di setiap stasiunnya. Diketahui, dungeon tersebut merupakan arena pertarungan bagi kedua guild, yang mana mereka harus memperebutkan resources sebanyak mungkin, yang mana resources yang didapatkan nanti dapat ditukarkan menjadi glory point. Dan semakin tinggi glory point yang didapatkan, maka guild itulah pemenangnya. Tim Shadow yang tidak ikut serta dalam menggali resources, lalu mereka bertugas sebagai pemberi serangan kejutan, dan dengan rencana mereka yang akan melalui halaman belakang Wolfang dan lalu berjalan sambil bersembunyi melalui pinggir tebing, maka itu bisa juga dikatakan sebagai jalan pintas agar mereka bisa dengan cepat sampai di stasiun 6 milik Wolfang. Menguasai seluruh checkpoint milik Wolfang itu sama saja seperti deklarasi perang, ucap Dark Vader yang terlihat bersemangat dengan rencana tersebut. Setelah menjelaskan rencananya, tim Shadow pun lalu segera menuruni tebing dan menuju halaman belakang pos 4 milik Wolfang. Sembari Lingxi mengingatkan rekan-rekannya untuk sebisa mungkin tetap bersembunyi. Dirinya lalu berencana memasuki sebuah pintu di pos tersebut. Namun dikarenakan dirinya bukanlah seorang anggota, maka pintu belakang tersebut tidak dapat dibuka dan dirinya lalu diharuskan memasukkan nomor PIN. 321. Itu adalah PIN yang diberitahukan Wasabi sang mata-mata kepada Lingxi. Yang ternyata nomor PIN tersebut memanglah benar, dan lalu pintu itu terbuka dengan disambut seseorang dari dalamnya. "Apa kau adalah seorang kawan yang telah salah memasuki pintu?" tanya orang tersebut. "Bukan, si pejuang cinta telah datang," jawab Lingxi.
yang ternyata itu juga merupakan kode rahasia untuk memasuki pintu tersebut. Meskipun dirinya sedikit geram, namun mungkin saja Wasabi memiliki alasan dengan kata rahasia yang aneh seperti itu. Kata Sandy benar, dan lalu orang tersebut meminta bayaran atas hal yang telah disepakati sebelumnya. Orang tersebut lalu memberikan mereka jalan dan menyuruh untuk cepat-cepat dan tetap berusaha untuk bersembunyi. Namun di balik sikapnya yang terlihat baik, terlihat sepertinya orang itu memiliki rencana jahat kepada mereka. Ternyata benar, tak selang lama kemudian setelah mereka masuk, ternyata mereka telah dihadang oleh orang-orang Wolfang. Sepertinya Wasabi-kun telah salah. Ya, sepertinya begitu. Ternyata orang yang pada awalnya telah bersepakat dengan Wasabi, lalu memutuskan untuk bermain-main dengan mereka, dan tak mengizinkan mereka untuk mengacaukan Wolfang. Terlihat juga seorang mage wanita dengan level 35, yang juga merupakan kapten di antara mereka. Dirinya merasa kecewa, ternyata 15 orang dari mereka hanyalah menunggu datangnya 4 orang. Dan dirinya juga mengucapkan kepada tim Shadow untuk berterima kasih dikarenakan dirinya tidak memberitahukan kepada yang lainnya. Sebaliknya, jika saja ia memberitahukan ke yang lainnya, mungkin dirinya hanya akan merasa malu. Kau tidak memberitahukan ke yang lainnya? Itu berita bagus. Akan menyulitkan jika sampai ada yang lainnya, ucap Lingxi yang lalu membuat mage tersebut merasa terhina. Di saat salah satu rekan wanita itu mulai mengingat-ingat siapa keempat orang di hadapan mereka. Aku akan pergi mencari tempat yang bagus, ucap Dark Vader kepada Lingxi. Yang lalu Lingxi menjawab dengan meminta Dark Vader untuk dapat menangani siapa saja yang akan melarikan diri. Dan menggunakan skill Shattering Crow, Dark Vader lalu menghilang dari hadapan mereka. Tahan dulu, keempat orang itu. Dari yang aku ingat, mereka adalah tim yang membuat gelombang sebelumnya. Apa ya namanya? Sontak wanita mage itu terkejut dikarenakan tidak mengerti dengan maksud rekannya. Setelah menerobos tim leaderboard, tim Shadow belum pernah menampilkan wajah mereka. Jadi, merupakan hal wajar jika orang-orang belum mengenal siapa mereka sebenarnya. Hingga pada akhirnya, aku ingat sekarang. Kamu adalah Tiff. Hah? Mereka adalah Nebulo Shadow. Lingxi pun lalu melesat dan menghabisi pria tersebut. Sedangkan wanita tersebut hanyalah terdiam dikarenakan terkejut dengan kecepatan dari Lingxi. Di saat wanita mage itu sedang bingung dengan kemana perginya Lingxi, dengan serangan kejutan dari seseorang yang berada di ketinggian, GG, yang ternyata itu adalah Dark Vader. Kini, tim Shadow mulai akan menyelesaikan mereka dengan lebih cepat dan tak akan membiarkan satupun tersisa dari mereka. Sedangkan mage wanita tadi yang mengira bahwa Lingxi berada di tempat lain dan menyuruh pasukannya untuk menyerang ke arah tersebut. Tiba-tiba Lingxi ternyata sudah ada di belakangnya. Suara gemuruh serta ledakan akibat pertarungan tersebut mulai tercipta di tempat tersebut. Tilis yang sedang menghancurkan musuh-musuhnya, dirinya merasa bahwa mereka sangatlah lambat. Dan juga dirinya menilai rapalan sihir dari mage musuh juga sangatlah lambat, sehingga tak akan mampu melukai dirinya. Tiba-tiba Tilis mendengar suara teriakan, dan ternyata suara tersebut berasal dari wanita mage lawan yang saat ini sedang terkena serangan dari Lingxi. Tersudutnya wanita mage tersebut, yang juga merupakan kapten tim dari pihak musuh, sontak membuat rekan-rekannya berdatangan untuk menolong. Dan seorang priest pun juga mencoba untuk mengohil kaptennya itu. Sembari kapten lawan memulihkan HP-nya, dirinya lalu mengaktifkan skill Surging Energy, yang mana skill tersebut mampu memberikannya shield yang tahan terhadap serangan magic selama 15 detik. Dan juga itu merupakan shield yang luar biasa kuat.
Lingxi yang baru saja tersadar bahwa wanita mage tersebut adalah kapten dari mereka. Akhirnya ia pun mengerti alasan mengapa ia tidak bisa mengalahkannya dalam sekali serangan. Dirinya pun lalu mencoba berkumpul dengan rekan-rekan tim Shadow-nya dan lalu mengingatkan mereka untuk tidak perlu menggunakan skill yang mencolok. Hal tersebut supaya tidak memancing kedatangan orang-orang Wolfang yang lain. Kapten pihak lawan yang kini merasa sangat kesal lalu memerintah pasukannya untuk mengepung Lingxi. Salah satu musuh lalu mencoba memberikan serangan kejutan. Namun, ternyata Lingxi masih dapat menghindarinya. Lalu, serangan kritikal tepat mengenai orang tersebut. Lalu datang lagi dua orang musuh akan menyerang Lingxi. Namun tiba-tiba, Electric Boom Imprisonment, sebuah tembakan dengan efek sengatan listrik mengenai mereka. Yang ternyata support tembakan tersebut adalah berasal dari Dark Feather. Sang kapten pihak lawan yang lalu merasa kesal dengan keberadaan sniper menyusahkan itu, lalu meminta Archer untuk segera dapat menembaknya. Namun, Archer lalu mengatakan bahwa si sniper tersebut berada di tempat yang sangat jauh, dan selain itu, ia juga berada di tempat yang sangat tinggi, sehingga membuat anak panah tidak mampu menjangkaunya. Mengetahui hal tersebut, mereka pun lalu berencana mencari titik terdekat di mana mereka dapat menjangkaunya. Pada akhirnya, Archer dari pihak lawan kini sudah berada di posisi yang pas untuk menembak Dark Feather. Namun, di saat dirinya akan segera menembak, tiba-tiba muncul Ryuko di belakangnya. "Aku tak akan memberikanmu kesempatan untuk menyerang." First Take Gravity Vortex, suatu skill yang mampu menciptakan pusaran gravitasi dikeluarkan Ryuko, sehingga membuat para musuh di dekatnya tertarik masuk ke dalam pusaran gravitasi dan tak dapat bergerak untuk menghindarinya. Tak selang lama kemudian, Ryuko pun lalu berubah menjadi sosok raksasanya. Pihak musuh yang bertanya-tanya dengan kemunculan monster di hadapannya itu. Second Take Gravity Vortex, skill pusaran gravitasi tingkat kedua lalu dilancarkan Ryuko, sehingga membuat musuh kini semakin tak berdaya dan hanya bisa terhisap pusaran gravitasi tersebut. Sang kapten dari pihak musuh yang melihat perbuatan Ryuko tersebut lalu memutuskan untuk menyerangnya dengan menggunakan skill Dispelling Chance, yaitu skill yang mampu menghilangkan efek crowd control. Di sisi lain, Lingxi yang juga tersadar bahwa wanita tersebut akan mengganggu Ryuko. Lalu dirinya berpikir bahwa ia harus segera menghentikan wanita tersebut. Namun tiba-tiba, terdengar pesan suara Dark Feather kepada Tilis. "Tilis, aku akan menghancurkan penghalangnya dan sisanya akan kuserahkan padamu." Lingxi yang cukup tertegun dengan strategi sementara dari rekan-rekannya, lalu mulai penasaran dan ingin melihat bagaimana hasilnya. Kapten pihak lawan yang ternyata tidak peduli pelindungnya telah dihancurkan, dikarenakan ia sangat yakin bahwa area gravitasi tidak akan berefek padanya, dan juga ia sangat yakin bahwa skillnya tidak akan mampu digagalkan, sehingga membuatnya tidak menyadari bahwa Tilis sudah berada di belakangnya untuk siap menyerang. "Oh, benarkah?" ucap Tilis sembari menyerang dan juga sekaligus mengejutkan kapten lawan. Dan spell casting pun dipatahkan dan juga kapten itu lalu jatuh terhempas. "Terjunlah ke dalam pusaranku, Judgment of the Fire Ring." Sebuah skill lingkaran api ditambah dengan Vortex Gravity milik Ryuko pun bergabung, sehingga membuat sebuah skill kombinasi bernama Flame Gravity of Judgment Vortex, yang lalu membuat sang kapten lawan terjebak di dalam pusaran api dan menguras HP-nya terus-menerus. Kapten tersebut yang lalu berteriak meminta bantuan support dari yang lainnya. Lalu, sebuah tembakan headshot dari Dark Feather yang lalu pada akhirnya mengakhiri riwayat si wanita tersebut. "Maafkan aku tak dapat mengizinkanmu untuk memenuhi keinginanmu." GG. Sontak Lingxi merasa takjub melihat kemampuan rekan-rekannya. Ia bertanya-tanya, sejak kapan mereka mampu bekerja sama serta melakukan skill kombinasi? Dikarenakan sebuah serangan kombinasi seperti itu
sangatlah membutuhkan timing yang sangat tepat. Sedetik saja salah satu skill lebih cepat atau juga lebih lambat, maka dipastikan skill kombinasi tersebut akan gagal. Dan melihat ketiga rekannya tersebut, Lingxi pun sangat mengakui bahwa ternyata mereka lebih baik daripada yang ia kira. Dirinya bahkan kini tak mampu membayangkan akan sejauh mana Shadow nanti akan berkembang. Namun, perkembangan dirinya juga tidaklah lebih lambat dari mereka.